Halo sahabat Pelangi Senja, welcome to Pelangi Senja Stories. Oke, ini adalah episode perdana aku. Mungkin kalian penasaran apa yang mau aku bahas tentang hal ini. Awal tahun 2021, kita banyak dikejutkan dengan berita-berita yang menyayat hati. Dan lagi-lagi, dunia kembali dikejutkan dengan sebuah berita yang cukup tragis yang berasal dari Korea Selatan. Berita ini awalnya tersebar setelah menjadi trending di Twitter dengan hashtag Sorry Jung In. Oke, Sorry Jung In ini adalah tagar yang tersebar di media sosial dan disebarkan oleh orang banyak untuk menindaklanjuti sebuah kasus meninggalnya seorang bayi berusia 16 bulan yang berasal dari Korea Selatan bernama Jung In. Nah, meninggalnya bayi ini diduga karena penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua angkatnya sendiri. Oke guys, kalau kalian belum tahu, aku mau cerita. Sebenarnya Jung In ini meninggal tanggal 13 Oktober 2020. Lalu kenapa berita ini baru terblow up di awal Januari? Semua ini berawal dari sebuah tayangan televisi SBS. Jadi SBS itu adalah saluran televisi di Korea Selatan yang terkenal. Jadi pada tanggal 2 Januari 2021, tayangan dengan tajuk Unanswered Questions membahas tentang kasus kematian Jung In yang tragis. Nah, dari sinilah semua orang tahu tentang kematian Jung In yang tragis ini. Dan akhirnya setelah tayangan itu, banyak orang-orang yang secara masif menyuarakan tentang kematian Jung In agar ditindaklanjuti dan pelaku yang diduga orang tua angkatnya sendiri segera diberi hukuman dan segera disidang. Berita ini pun sontak menghebohkan jagat maya. Jadi bukan hanya dari kalangan orang biasa yang beramai-ramai mereka memposting hashtag Sorry Jung In, tapi juga para selebriti Korea ikut menyuarakan hal ini dan mereka juga ikut memposting tagar ini di media sosial mereka, terutama Twitter. Oke, aku mau cerita dari awal ya tentang kisah Jung In ini, biar kalian semua tahu kronologinya gimana. Jadi Jung In ini lahir di Korea Selatan tanggal 10 Juni 2019. Nah, dia itu diadopsi dari sebuah panti asuhan di Januari 2020. Jadi saat dia diadopsi, usia dia sekitar 7 bulan. Nah, yang mengadopsi dia itu adalah pasangan suami istri yang inisialnya itu si istrinya bernama Jang dan suaminya An. Nah, suami istri ini sebenarnya sebelum mengadopsi Jung In, mereka sudah punya anak. Mereka juga udah punya anak. Anaknya itu perempuan, umur 4 tahun. Nah, setelah mereka mengadopsi Jung In, sebenarnya semuanya berjalan normal seperti biasa. Tapi sayangnya itu tidak berlangsung lama, karena setelah 1 bulan, kira-kira setelah 1 bulan diadopsi, diduga Jung In ini mulai mengalami penganiayaan atau tindakan yang kurang menyenangkan dari orang tua angkatnya. Lalu bagaimana kasus ini awalnya mulai dicurigai? Jadi Jung In ini oleh kedua orang tuanya sering dititipkan di daycare. Jadi daycare itu adalah tempat penitipan anak. Nah, di tempat penitipan anak itu biasanya ada penjaganya atau kita sebut guru ya. Nah, di tempat daycare Jung In, gurunya itu pada suatu hari menemukan lebam di tubuh Jung In. Nah, si guru ini merasa curiga
dari mana lebam tersebut. Dia pun mencurigai bahwa di rumah Jung In mendapatkan penganiayaan dari orang tuanya. Si gurunya ini pun melaporkan kedua orang tuanya ke kepolisian Yangcheon di Korea Selatan. Lalu di kesempatan lain, sempat juga polisi ini memergoki Jung In ditinggal sendirian di dalam mobil. Jadi saat itu Jung In di dalam mobil sendirian menangis dan kedua orang tuanya tidak ada di sana. Nah, akhirnya polisi menegur orang tua Jung In kenapa meninggalkan bayi yang sekecil itu di dalam mobil. Tapi saat itu orang tuanya pun masih bisa beralasan bahwa mereka baru kali itu saja meninggalkan Jung In. Sebelumnya memang Jung In itu tidak pernah ditinggalkan, makanya dia bisa menangis seperti itu saat ditinggalkan dalam mobil. Dan lagi-lagi sayangnya polisi nggak curiga. Nah, dia itu udah akhirnya sampai situ, nggak ada tindak lanjut apapun, cuma dapat teguran aja. Lalu selanjutnya pada bulan September, lagi-lagi saat jadi Jung In ini pernah periksa ke seorang dokter ya. Jadi saat diperiksa dokter itu, dokter menemukan kejanggalan pada kondisi fisik Jung In. Jadi memang setelah diadopsi beberapa bulan, Jung In itu kan ada perubahan fisik ya. Jadi dia tuh kelihatan lebih kurus, terus ada beberapa bekas luka yang kelihatan banget. Jadi kalau kita lihat dari foto-fotonya dari sebelum dia diadopsi dan setelah diadopsi itu beda banget. Dia lebih kurus, terus banyak bekas luka di tubuhnya. Jadi si dokter ini dia itu mendiagnosa bahwa si Jung In ini mengalami malnutrisi atau kurang gizi. Dan dari hasil pemeriksaan dia, dokter ini pun curiga juga, sama seperti guru di daycare itu. Dia curiga bahwa si Jung In ini mendapatkan, ibaratnya dia itu nggak dirawat dengan baik oleh kedua orang tuanya. Lalu dokter ini pun melaporkan kedua orang tua Jung In ke kepolisian. Namun sekali lagi pihak kepolisian saat diinvestigasi, orang tuanya bilang bahwa kenapa Jung In itu kurus, karena dia nggak mau makan disebabkan karena Jung In ini mengalami sariawan. Lalu bekas-bekas luka di tubuhnya itu adalah akibat si Jung In ini kalau menurut keterangan orang tuanya, dia itu punya penyakit kulit yang mana bikin si Jung In ini terus garuk-garuk kulitnya dan akhirnya terluka. Nah, dari situ si polisi sekali lagi percaya dan kasusnya ditutup. Jadi sebenarnya udah 3 kali ya si orang tua Jung In ini berhadapan dengan polisi gitu, tapi mereka terus lolos dan nggak ditindaklanjuti atau diselidiki lebih dalam. Sampai akhirnya pada 13 Oktober 2020, Jung In yang saat itu berusia 16 bulan dilarikan ke UGD Rumah Sakit Mokdong di Seoul. Nah, dia itu mengalami serangan jantung dan akhirnya ia meninggal di ruang UGD pada saat usia 16 bulan. Selain karena serangan jantung, ia juga mengalami pendarahan karena organ dalamnya ada yang robek, dan dia juga mengalami luka di kepala. Ia meregang nyawa hanya sekitar 271 hari atau sekitar 9 bulan setelah ia diadopsi. Setelah Jung In meninggal, dokter yang menanganinya pun menemukan hal-hal yang mengerikan saat memeriksa Jung In. Hasil otopsi mengungkapkan perut Jung In dipenuhi oleh darah. Bahkan darah itu menetes dari ususnya karena darah itu adalah berasal dari pankreas Jung In yang robek. Jadi pankreasnya itu pecah, dan bahkan dokter mengatakan
bahwa pankreas Jungin itu seperti diamputasi, saking pankreasnya itu rusak. Itu dia pembahasan kasus Jungin. Bagaimana pendapat kalian? Dan apa kalian sebelumnya tahu tentang kasus ini? Dari berita yang kalian tahu, kalian mungkin bisa share juga pendapat kalian gimana setelah melihat kasusnya. Kalian bisa kasih komentar dan sharing di kolom komentar ya. Dan aku mau kasih pesan juga, jangan takut untuk menyuarakan hal baik, jangan takut untuk menyuarakan hal benar. Mungkin suara dari satu orang itu tidak akan terdengar, tapi kalau kita menyatukan suara kita bersama-sama, maka suara kita semua akan menggema dan keadilan itu akan bisa ditegakkan serta perubahan itu akan terjadi. Jadi jangan takut untuk bicara benar ya guys. Oke, terakhir terima kasih sudah menyimak Pelangi Senja Stories episode perdana. Dan aku tunggu banget komen yang membangun dari kalian di kolom komentar. Kita bisa juga sharing-sharing di sana tentang kasus ini ataupun tentang hal lainnya yang tentunya memberi inspirasi. Dan maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan, bahkan mohon maaf juga jika ada salah pengucapan atau penyampaian berita dari aku tentang kasus ini. Oke, sekali lagi aku mau ucapin stop child abuse, be positive, and let's spread love for all. Sampai ketemu lagi di story aku yang lain. See you, bye.